Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya, Carolina Vika Puspitasari, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Purbalingga dalam aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus dalam aksi nyata modul 2.3 adalah calon guru penggerak dapat mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini berkenaan dengan rencana saya. Saya itu sebenarnya memang tertarik banget sama pelajaran IPA. Dari dulu kayaknya pembelajarannya itu paling bisa dimodifikasi. Ada percobaannya, ada ya itu menarik sekali. Nah, saya itu punya keinginan untuk belajar bersama di kelasnya Pak Subuh. Apakah boleh, Pak? Boleh sekali. Iya, saya sebenarnya tidak suka dengan kata-kata supervisi, karena itu membuat deg-degan. Saya saja kalau sudah ada terpampang jadwal supervisi kunjungan kelas itu udah aduh nih kapan yang disupervisi. Nah, makanya saya lebih suka memakai bahasa observasi. Saya ingin masuk ke kelasnya Pak Subuh. Nah, tapi sebelum itu saya ingin berbincang-bincang dulu untuk menyamakan persepsi apa yang nanti akan saya fokuskan untuk mengamati di kelasnya Pak Subuh. Nah, sebelumnya Pak Subuh ada jadwal hari Jumat gitu? Iya, ada jadwal hari Jumat yang kebetulan saya kosong tidak mengajar. Bolehkah saya masuk? Oh, boleh sekali. Oh, terima kasih. Nah, kelas 7 C. Oh, kelas 7 C. Kebetulan saya juga mengajar di kelas 7 C, jadi mungkin anak-anak akan lebih tidak takut akan kedatangan saya. Iya, akan lebih familiar gitu. Nah, kemudian tadi seperti yang saya sampaikan, percakapan kita untuk menyamakan persepsi apa yang akan nanti saya fokuskan untuk observasi. Kemudian untuk membuat rasa nyaman juga Pak Subuh jangan merasa bahwa saya sedang golek-golek kesalahan gitu. Iya, saya sedang membuat rasa tidak nyaman dengan saya masuk ke kelasnya Pak Subuh. Nyaman banget. Oh, nyaman banget, enggak, Pak. Mungkin saya nanti malah bisa membantu gitu, Pak. Terus cari kesalahannya gitu. Jadi yang namanya saya juga pembelajarannya bukan pembelajaran yang paling baik gitu, tapi untuk masuk ke dalam kelasnya teman-teman orang Jawa itu akan memperkaya kita terhadap metode-metode atau bagaimana ia membuat pembelajaran itu menarik. Intinya menarik, nyaman untuk anak dan tujuan pembelajarannya tercapai. Intinya seperti itu. Nah, kemudian besok kira-kira di kelas 7C Pak Subur mengajar materi apa gitu? Besok materinya kalor. Oh, materinya kalor. Fokusnya untuk apa, Pak? Tentang fenomena kalor dalam kehidupan sehari-hari. Dimana kan masih musim hujan. Kalau pagi itu ada kabut, mendung. Nah, saya ingin membuat anak itu lebih tertarik bagaimana sih membuat kabut. Oh iya, kabut bisa diciptakan ya, Pak? Bisa. Oh, bisa. Kita bisa menciptakan kabut sederhana. Bukan kabut alami. Ini pembelajaran bahasa ini. Saya pikir kabut itu alami pagi hari. Ternyata kabut bisa diciptakan dengan sederhana. Fenomena kalor bisa. Fenomena kalor. Nah, untuk tujuan pembelajarannya apa sih, Pak? Tujuan pembelajarannya nanti siswa akan membuat kabut, tentunya karena C6 ya, dengan basis taksonomi Bloom. Nanti melalui kegiatan eksperimen, diskusi, siswa bersama kelompoknya itu mampu membuat kabut secara kerjasama dan juga secara tanggung jawab, sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan dengan presentasi. Oh ya, berarti di model pembelajarannya nanti tetap ada kerja kelompok gitu, kerjasama, kemudian presentasi. Nah, asesmen yang digunakan oleh Pak Subur Pak Budi? Ada asesmen
asesmen formatif jelas. Yang pertama itu di awal ada asesmen diagnostik. Saya manfaatkan teknologi menggunakan aplikasi Flickr. Nanti akan saya gunakan itu untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Kemudian nanti ada asesmen saat pelaksanaan berlangsung. Nanti ada namanya asesmen apa itu. Jadi saat pelaksanaan percobaan saya langsung menilai authentic assessment. Authentic assessment ya, authentic assessment. Kemudian di akhir juga ada untuk asesmen evaluasinya. Iya, ada. Oh iya, bisa diceritakan ini aplikasi Flickr. Jadi aplikasi Flickr yang saya gunakan itu tersedia gratis di Play Store. Ini bukan promosi ya. Nah, jadi di situ kita sudah mempersiapkan soal dan sudah kita input di komputer. Nanti saya tinggal menggunakan HP saja, kita scan. Siswa itu sudah saya kasih barcode. Nah, tinggal pilih jawaban A, B, C atau D. Mereka tinggal memutar aja barcode. Oh begitu. Berarti nanti dengan aplikasi HP terlihat semua, gitu? Terlihat semua. Terlihat semua. Oke. Jadi, nah seperti ini Pak. Jadi hubungan kita itu hubungan sejawat yang sederajat, gitu. Jadi intinya saya juga mengambil banyak pelajaran dari Pak Subur. Mungkin Pak Subur juga nanti setelah saya observasi, saya berikan poin-poin yang mungkin perlu ditingkatkan atau mungkin terlalu kebanyakan, nanti bisa sama-sama saling belajar. Oke. Nah, untuk hal yang saya amati ada beberapa nih Pak Subur. Yang pertama adalah mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Jadi intinya kita itu membuat kelas nyaman mungkin. Bukan hanya kenyamanan dari lingkungan kelasnya, tapi juga bagaimana Pak Subur berkomunikasi dengan anak, dia menggunakan bahasa yang positif. Kemudian penerapan disiplin, bagaimana Pak Subur menumbuhkan disiplin itu muncul dari dalam diri anak tanpa mungkin berposisi sebagai penghukum, membentak, melotot dan teman-temannya. Terus dan yang pengembangan lingkungan kelas selanjutnya adalah pemberian motivasi. Jadi ada penyisipan motivasi di dalam pembelajaran. Terus yang kedua, bagaimana memandu proses belajar mengajar yang efektif. Saya yakin Pak Subur sudah pengalaman dari tahun 2018 sampai sekarang sudah mumpuni lah bagaimana cara membuka sampai menutup. Nah, nanti di sela-sela pembukaan dan penutupan itu kita sisipkan ada yang namanya pembelajaran sosial emosional. Nah, bagaimana kita menyisipkan pembelajaran sosial emosional itu ke dalam pembelajaran yang insya Allah nanti akan mengakar kuat di hati para siswa kita, gitu. Dari kesadaran diri sampai keterampilan berrelasi, tadi ada mereka berkelompok ya. Nah, sampai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nanti saya akan mengamati, mengobservasi tentang itu. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan asesmen dan melakukan umpan balik. Jadi refleksi memang sangat penting untuk setiap pembelajaran. Jadi nanti bagaimana saya mengobservasi Pak Subur tentang asesmen yang digunakan. Tadi ada asesmen format diagnostik di awal, kemudian formatif selama dan authentic assessment tadi ya. Kemudian bagaimana memberikan umpan balik, mungkin bisa menyatakan perasaan mereka setelah pembelajarannya Pak Subur, are you happy today gitu, okay? Nah, seperti itu. Ada yang ditanyakan Pak Subur? Sementara cukup. Berarti sampai jumpa di hari Jumat depan. Nanti setelah observasi, bolehkah saya bertemu lagi dengan Pak Subur sekali lagi? Boleh. Jadi mungkin untuk kilas baliknya, kalau hari Jumat mungkin itu waktunya pendek, nanti kita sholat Jumat ya. Nanti mungkin hari Sabtu saya minta waktunya Pak Subur lagi, melihat jam kosongnya Pak Subur gitu ya. Untuk ngobrol-ngobrol lagi setelah pasca observasi. Silakan menyiapkan apa yang perlu disiapkan, semoga besok lancar dan jangan tegang ya Pak. Saya tidak menggigit. Siap. Terima kasih atas waktunya Pak Subur. Saya ini pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Subur. Boleh saya mengganggu sebentar? Enggak boleh dulu. Berdasarkan yang tadi kita bicarakan bahwa saya ingin masuk ke kelas Pak Subur untuk belajar bersama, bolehkah saya ikut pembelajaran IPA
Ya, anak-anak, sesuai tadi ya, ada tamu ya yang berhormat akan belajar bersama kita. Ketika duduk di belakang, nanti akan belajar bersama. Kalian gak usah takut ya, karena tidak menggigit. Selamat belajar. Yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap duduk tegak. Sudah dimulai. Sudah selesai. Memberi salam. Selamat pagi. Oke, ada yang tidak hadir? Siapa? Najwa dan Najwa. 1, 2, 3, 4. Oke, kita masuk di kegiatan awal, masih pendahuluan, yaitu pertanyaan pemantiknya ya. Kalau kalian amati di gelasnya, itu di bagian luar itu akan ada titik-titik air ya. Ada titik-titik air. Menurut kalian, apakah air dari dalam gelas itu bocor sehingga keluar? Atau dari manakah air tersebut? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Ya, kalian dulu coba, silakan. Airnya dari gelas bukanlah hasil dari gelas yang besar, melainkan dari embun yang tercipta dari tabrakan udara panas dan udara dingin. Tabrakan dari partikel Udara panas dan udara dingin. Oke, boleh ditambung. Tepuk tangan untuk Arya. itu perpindahan kalor dari gas ke cair. Dari gas ke cair. Oke, sudah masuk ke perpindahannya. Oke, tepuk tangan untuk Arya. Pengamburan karena adanya perbedaan suhu seperti yang disampaikan oleh Arya di dalam gelas dan di luar gelas. Akibatnya uap es menjadi titik-titik air yang nempel di gelas. Jadi bukan karena apa? Bukan karena gelasnya bocor, airnya merembes, itu bukan karena kapilaritas. Berkaitan dengan embunan. Ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Kalau kepada, ingat gak sih kepada siapa? Embun pagi bersahaja. Embun pagi itu sama aja dengan Tuhan ya, yang menemanimu sebelum cahaya. Maksudnya sebelum cahaya, malam yang sangat gelap, sama aja. Gelapnya itu saat kita susah, saat kita gelisah, kita tidak pernah ditinggalkan sama Tuhan, ya kan? Sama Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada di hati kita, di otak kita, di aliran darah yang mengalir. Selanjutnya adalah untuk tujuan belajar. Yang pertama ada lembar kerja, nanti akan kalian dapatkan ini ya, lembar kerjanya. Lembar kerja. Kemudian nanti kalian akan membedakan embun, awan, dan kabut sesuai dengan pemahaman tadi. Kan keterampilan inquiry. Jadi ada soalnya juga, keterampilan inquiry dengan wujud yang berbeda. Kita akan laksanakan asesmen diagnostik dulu. Air pun di pinggir gelas sama sekali bukan air dari air dingin, melainkan dari perubahan wujud benda. Dari mana? Dari gas menjadi cair yang dinamakan dengan Oke, semuanya benar. Jawabannya adalah mengembun. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Apakah kabut, awan, embun itu sama atau berbeda? Jawab aja. Woi, jawabannya betul semua, 100%. Kita masuk kegiatan inti. Untuk kegiatan yang awal, silakan nanti kalian akan mengamati video yang saya siapkan ya. Siap.
selesai kerja semua? Nah, ya. Silakan kalian baca dan cermati lembar kerjanya sesuai dengan pertanyaan pemantik tadi dan video. Nanti kalian akan langsung diskusi menjawab pertanyaan yang ada di situ. Paham? Paham. Jika ada yang bingung, silakan bertanya, katakan saya. Siap. Oke? Bisa dilaksanakan? Siap. Oke, langsung kerja sekarang. Oke, kita berhenti sebentar. Sudah dicermati rekannya? Sudah. Ada yang bingung? Ada yang ingin bertanya? Tidak ya? Dimulai diamati gelasnya, coba dicek apa yang terjadi. Silakan diamati sambil kamu Derajat tepat di tanah 1,5 dari apa? Kondensasi kan yang ke atas. Terus kalau kondensasi yang kemana? Kondensasi itu. Kalau kondensasi itu karena adanya suhu dingin yang ada di dalam gelas. Oke, saya tulis ya. Itu kan tadi saya jawabnya kombinasi warna ini sudah ada kombinasi. kan dari kita ya. Kita bertanya ya, waktunya habis. Sekarang saatnya mempresentasikan hasil yang sudah kalian dapatkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kalian ketahui mengenai kondensasi. Kondensasi adalah proses pengembunan karena adanya perubahan wujud zat dari gas ke cair. Berdasarkan menurut pendapat kalian, sebenarnya apa yang membedakan antara kabut, awan, dan embun? Bedanya adalah awan terjadi karena adanya proses evaporasi dan transpirasi. Kabut adalah awan yang turun ke permukaan bumi. Sedangkan embun adalah ada air yang bersuhu tinggi dan air yang bersuhu dingin, maka akan terjadi proses pengembunan. Alasan keduanya adalah gelas ukur, cawan, es batu, dan air bakar. Ada yang bertanya? Apakah cawan bisa diganti dengan alat yang lain? Cawan dapat diganti dengan alat yang lain, contohnya salinan es.
nyantai ya. Siapkan gelas cukur dan cawan. Kedua, masukkan air panas ke dalam gelas cukur. Ketiga, letakkan es batu di atas cawan. Keempat, letakkan cawan yang sudah diberikan es batu ke atas gelas cukur. Setelah air panas dituangkan ke dalam gelas dan di atasnya dilarut es batu yang berada di atas cawan, terdapat kabut yang menempel di dinding kaca. Silakan. Apakah setelah menjadi kabut ada perubahan jurusan yang lain? Oke, jadi yang ditanyakan oleh Aida berkaitan dengan apakah ada perubahan yang terjadi di awal ya, di waktu-waktu awal saat es dan juga air panas ya kan, maka ada yang menempel di dindingnya enggak? Apa itu kita sebutnya? Apa? Kabut ya. Tapi lama-kelamaan setelah beberapa menit, 15 menit, 20 menit, apa yang terjadi? Nah, kabutnya akan berubah menjadi titik-titik air yang kita sebut dengan embun. Paham ya? Jadi udah tahu bedanya ya kabutnya? Aman? Oke. Kabut pada gelas timbul karena adanya tabrakan antara panas dan dingin. Buatlah kesimpulan dari apa yang sudah kalian temukan dalam penyelidikan membuat kabut. Dalam praktek tersebut ada perpindahan zat dari air menjadi uap atau penguapan, dan setelah 10 sampai 15 menit uap menjadi air atau pengembunan. Air yang dimaksud adalah titik-titik air yang menempel di dinding gelas. Mungkin di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Yang terakhir itu akan mengimplementasi keterampilan inquiry. Akan menyerap kalor karena lilin mendapatkan panas dari sumbunya yang dibakar, atau lilin menerima kalor sehingga terjadi perubahan wujud zat dari padat ke cair. Dan ketika es lilin membeku, maka akan melepas kalor karena suhu air di dalam plastik lebih panas dibandingkan dengan suhu es, sehingga air di dalam plastik melepas kalor karena kalor berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah dan terjadi proses perubahan suhu dari cair ke padat atau membeku. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Kamu juga mendapati bahwa kabut dan embun itu berbeda. Kalau kabut ya, kabut sendiri setelah praktek, kabut itu adalah saat awal proses terjadinya ada uap yang menempel kan, uap air yang menempel di dinding itu dinamakan dengan kabut. Tapi setelah lama uap itu akan menjadi titik-titik air, itu dinamakan dengan embunnya. Paham sampai sini? Atau ada yang ingin memberikan kesimpulan yang lain? Sama ya? Oke. Nah, untuk aktivitas selanjutnya refleksi, yaitu menggunakan topik berpikir. Oke, sudah ya refleksinya ya? Sekarang kita akan melaksanakan evaluasi ya. Langsung saja dari soal yang pertama. Kegiatan tindak lanjut besok kita masih belajar tentang kalor ya. Lebih tepatnya pada perpindahan kalor. Perpindahan kalor yang akan kita bahas besok seperti yang sudah pelajari saat SD ya. Ada 3. Apa aja? Oke, konduksi, konveksi, radiasi. Jangan lupa sudah saya siapkan bahan bacaan di Google Classroom, nanti tinggal dibaca ya. Dan ada sedikit latihan soal sebagai yang tadi. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Mari kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Oke, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas keaktifannya, terima kasih sudah belajar bersama, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Sae. Ini mohon izin perkenalkan Pak Subur, ini Bapak Maulana Saifuddin, pendamping pengajar praktek
deg-degan. Saya nggak bisa tidur. Nah, saya sempat cerita sama Pak Kai, saya overthinking orangnya. Mendengar kata seperti itu saya aduh gitu. Tapi kalau belajar bersama mungkin itu lebih terdengar ramah di telinga gitu. Assalamualaikum Pak Subur, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Kita sehat. Sudah makan Pak? Sudah ya. Sudah ya. Begini Pak, seharusnya kemarin setelah saya masuk ke pembelajarannya Pak Subur, saya langsung mereview gitu. Tapi kemarin kebetulan kita berada di hari Jumat sehingga pas waktunya melaksanakan sholat Jumat, sehingga baru hari ini saya bisa ketemu dengan Bapak Subur. Nah, menurut Pak Subur nih, bagaimana rasanya perasaan Pak Subur tadi setelah mengajar di kelas 7C tadi ya? Ya. Ya, alhamdulillah rasanya belum ya, karena sudah selesai. Dan juga saya merasa sangat senang sekali karena pembelajaran sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan. Oh ya, tadi Pak Subur jika bahwa pembelajaran Pak Subur ini sudah sesuai dengan yang Pak Subur harapkan gitu. Nah, mungkin kita akan bincang-bincang selama 15 atau 30 menit ke depan untuk menggali pembelajaran apa sih pembelajaran yang memang sesuai dengan apa yang kita harapkan seperti itu. Pak Subur bersedia? Bersedia sekali. Terima kasih atas kesediaannya. Jadi nanti apa nih yang kita fokuskan untuk kita bicarakan? Jadi ya di sini saya akan belajar dengan Vika, mungkin juga dengan Pak Saiful. Intinya Pak Saiful. Jadi saya mencari pengalaman baru ya karena pertama dan juga semoga nanti saya berkenalan dengan ciri-ciri gagasan dari Vika. Oke, terima kasih. Nah, tadi saya mendengar nih dari Bapak menurut Bapak pembelajaran di kelas C itu sudah seperti yang Bapak harapkan. Nah, menurut Pak Subur nih, pembelajaran yang Bapak harapkan itu seperti apa? Pembelajaran yang saya harapkan itu pembelajaran yang berpihak pada siswa ya, karena student center, siswa yang menjadi aktor utama, siswa yang melaksanakan percobaan, menyimpulkan, mempublikasikan sampai siswa itu merasa nyaman dalam belajar. Jadi tidak ada rasa deg-degan atau takut ketemu saya itu, menurut saya itu sudah tercapai. Iya. Tadi dengan adanya saya di sana nggak bikin Pak Subur deg-degan kan? Deg-degan tetap ada. Oh, deg-degan. Cuma nggak dus. Itu menandakan Pak Subur hidup. Kalau nggak deg-degan, Pak Subur nggak hidup. Nah, jika pembelajaran ideal yang ideal banget gitu, berada di angka 10 gitu, menurut Pak Subur pembelajaran yang kemarin di kelas 7C itu kira-kira berada di angka berapa? Kalau saya menilai ya di angka 8 atau 9. Karena saya lihat ada beberapa anak, mungkin 1-2 anak seperti merasa kurang happy gitu. Oh iya, berarti sebenarnya sudah maksimal gitu ya. Hampir maksimal lah 8 sampai 9. Saya sepakat ini. Saya kemarin waktu masuk ke kelas memang pembelajaran itu sangat berpihak pada siswa, guys. Siswa aktif, kemudian siswa melakukan percobaan. Saya juga iri sama motornya Pak Subur. Jadi motor IPA itu banyak inovasinya, gitu. banyak inovasinya. Anak-anak suka karena mereka mencoba secara langsung. Gitu. Kemarin kan belajar tentang kabut, gitu Pak. Iya. Selama ini kan bayangan saya gitu. Saya kalau ke gunung lihat kabut, gitu. Tapi ternyata mereka itu bisa menciptakan kabut sendiri, ya. Nah itu saya juga excited banget. Nah, bolehkah saya menyampaikan pengamatan saya gitu, selama 2 jam di kelasnya Bapak? Gitu. Boleh, silakan. Ya, dengan senang hati ya Pak. Jadi yang namanya bincang-bincang ini bukan mencari siapa yang gitu ya. Saya juga bukan orang yang pembelajarannya bagus gitu. Kita belajar bersama Pak. Nah, selama saya tadi di kelas Bapak, memang saya sepakat kelas Bapak itu pembelajaran yang Bapak lakukan itu benar-benar berpihak pada siswa.
Bapak sudah melakukan persiapan pembelajaran, mengecek kesiapan anak, berdoa, kemudian melakukan speaking, sampai kemudian saya ingat tadi Bapak melantunkan lagunya Leto. Nah, iya, yang Sebelum Cahaya. Ya. Ternyata lagunya Leto yang Sebelum Cahaya itu selain lagunya mengandung filosofi, juga mengandung kabut. Ini Sebelum Cahaya kan kabut. Iya, Bapak pintar sekali dalam memilih prolog ini sebelum masuk ke dalam kabut ya. Terus kemudian Bapak juga sudah melaksanakan diferensiasi, yaitu ada diferensiasi konten. Bapak menayangkan dalam PPT, kemudian Bapak juga melakukan percobaan. Setelah itu Bapak juga menyisipkan pembelajaran sosial emosional dengan berdoa, ice breaking seperti tadi. Nah, menurut Bapak nih, kira-kira apalagi yang tadi kan skornya itu 8 sampai 9 ya, belum maksimal nih. Kira-kira apa nih yang mungkin bisa membuat pembelajaran Bapak nanti itu menjadi maksimal? Mungkin menurut saya ya, kalau saya itu orangnya kan tipenya belum orang yang terlalu happy fun gitu, karena wajah saya itu datar-datar saja sebenarnya. Kita perlu belajar bagaimana mengendalikan kelas dengan games, dengan permainan-permainan yang ringan untuk siswa, sehingga siswa yang kelihatan tidak happy itu menjadi happy dalam pembelajaran. Oh, berarti Bapak tadi menjumpai kah? Apakah ada anak yang tidak happy gitu? Ada, salah satunya yaitu Akbar gitu. Oh, itu yang anaknya kecil di pojokan itu ya? Itu yang paling kecil, yang paling manis itu. Iya, paling kecil, yang paling manis. Nah, menjumpai ada anak yang unhappy seperti itu, apa yang dirasakan Pak Subur? Yang pertama saya bertanya-tanya, tanya-tanya dalam diri saya itu anak sebenarnya kenapa? Kemudian saya dekati sebenarnya kenapa kok tidak happy. Alasannya mungkin karena pembelajaran seperti ini, mungkin belum masuk ke relung hatinya gitu. Apa karena ada tekanan atau mungkin karena dia belum sarapan gitu. Berarti sudah ditanyain Pak anaknya? Oh, sudah ditanyain. Mungkin dia maunya seperti apa? Mungkin. Kalau saya tanya dia itu pengen yang game, karena anaknya itu memang suka bermain. Iya, saya Game memang. Akbar itu atraktif dan interaktif ya. Dia kinestetik banget. Tidak bisa diem. Iya, jadi dalam pembelajaran matematika pun dia atraktif sekali. Kalau jadi di sini kita tengok. Iya, di sana. Iya, itulah si Akbar ya. Jadi menurut Pak Subur nih, kira-kira langkah apa yang bisa memfasilitasi anak seperti ini? Mungkin saya harus belajar terus dari nonton YouTube ini bagaimana cara menstimulasi anak. Mungkin juga perlu diskusi dengan rekan sejawat, dengan bapak ibu guru. Di sini banyak ciri-ciri yang juga perlu saya timba ilmu. Iya. Mungkin itu salah satu yang harus saya lakukan. Oh iya. Nah, keren sekali Pak Subur inovasinya ya. Bagaimana Pak Subur memfasilitasi anak seperti Akbar gitu. Saya juga kalau ngajar Akbar itu kadang terus ada, tapi ya saya maklumi karena dia memang anaknya kinestetik seperti itu gitu. Nah, kira-kira menurut pemikiran Pak Subur ada nggak hambatan Pak Subur dalam melaksanakan langkah yang tadi Pak Subur sebutkan? Mungkin hambatannya itu dalam diri kita dulu. Bagaimana kita harus melawan keraguan diri kita. Kemudian kita harus berani berbicara, ngobrol, diskusi dengan guru yang lain. Bagaimana kita berliterasi, kita mencari studi literatur, nonton di YouTube konten-konten yang menarik. Bagaimana sih menarik perhatian siswa. Mungkin kita punya aplikasi PMM, di situ juga banyak sekali karya-karya. Iya, Pak Subur inovatif sekali nih. Tadi saya sampai terpesona ketika Pak Subur menggunakan aplikasi Flickr ya. Ternyata wah, bisa collab juga ternyata IPA sama TIK-nya masuk gitu ya. Bukan hanya TIK, bukan hanya penayangan bahan aja, tapi penggunaan aplikasi-aplikasi di keterbatasan sekolah kita ya Pak. Sekolah kita terbatas sekali karena memang tidak bisa membawa HP.
Nah, ternyata aplikasi Flickr itu sangat membantu kita untuk melakukan asesmen diagnostik, melakukan evaluasi sumatif juga bisa ya. Nah, kira-kira Pak Subur akan memulai aksi ini mulai kapan? Secepatnya, mungkin minggu depan karena ini kan hari Sabtu, Minggu, hari Senin kalau ngajar langsung saja. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Ya bukan cepat ya. Kata lagi suka lebih cepat lebih baik. Nah, hampir 20 menit nih kita ngobrol nih. Apa yang Pak Subur dapatkan dari pembicaraan kita? Saya dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru, dapat kenalan baru. Yang serumun ya. Serumun. Yang jelas tambah silaturahmi dan dapat ilmu baru dari Iya, tadi dapat menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Ternyata, iya games itu banyak ya macamnya ya. Iya, bisa diterapkan di pembelajaran dan yang pasti anak-anak suka gitu. Pada dasarnya, iya mereka memang senangnya bermain ya Pak. Untuk masa-masanya bermain. Masa-masanya bermain. Nah, saya jadi nggak sabar nih pengen ketemu Pak Subur lagi mungkin 2 minggu lagi kali ya Pak. Iya. Nah, terima kasih ya Pak sudah ngobrol dengan saya, didampingi oleh pengajar praktek saya. Terus banyak ya, ilmu yang saya juga peroleh dari Pak Subur. Saya juga banyak mendapatkan hal positif. Semoga nanti rencana yang Pak Subur sudah rencanakan, sudah terplanning dapat terjadi dengan baik dan maksimal, dan semoga apa yang kita impikan terhadap sebuah pembelajaran yang ideal dapat terwujud. Sampai jumpa lagi 2 minggu lagi ya Pak? Siap? Oke, terima kasih Pak Subur. Kita akhiri pembicaraan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak saya. Dari proses coachingnya untuk supervisi gitu, untuk web keempat menanyakan indikator tercapaian dari tujuan yang diinginkan. Ini munculnya tadi gimana ya Pak? Saya kurang. Kalau lembar observasi ini kan keterampilan saya coaching Pak, ada 4 kompetensi coaching, yaitu yang present, dirikan secara utuh, kemudian mendengarkan penuh, terus pertanyaan yang berbobot, dan ya yang saya tekankan di sini, yang saya ingin kembangkan adalah keterampilan saya untuk hadir secara utuh. Ya, jadi saya memunculkan rasa ingin tahu, terus kemudian empati, ya belajar bareng lah intinya, karena pekan gitu. Tidak ada senior dan junior, kan saya kelihatannya juga seumuran Pak. Kan pakai baju pramuka, jadi kelihatannya seumuran. Ya tadi memang adil banget ya kan, adil banget gitu ya. Oke, langsung jadi nyambung deh ya kan, tanpa mungkin panjang ya. Sesuai diharapkan kan, pelajaran saya diharapkan sebenarnya kan, langsung ya kan, dan seterusnya kan. Jadi ini sih proses coachingnya bagus ya kan, karena memang benar-benar hadir ya kan, benar-benar hadir sehingga apa ya, coach itu juga merasa terpuaskan karena memang oh ya ini nyambung banget ya gitu kan, oh ini perhatikan banget ya apa yang saya sampaikan gitu. Bilalah mungkin kelasnya Pak Subur aja, saya juga ngajar Pak, jadi saya juga paham, oh mau Akbar begitu gitu. Mana yang seteko itu ya? Iya. Gitu kan? Ya. 1 detik di sini, 1 detik di udah. Iya. Ini jawab. Jadi kan kayak memang anu apa ya, adil banget ya kan, ini nyambung terus ya kan. Ya udah bagus gitu. Kemudian kalau apa namanya tadi sih di apa jadi bagaimana cara mengatasi ya kan ini ya, pertanyaan ya. Oh ya
Ini juga nanti kalau Pak Subur sudah belajar, saya mau guru lagi nih sama Pak Subur. Pak, game yang inovatif apa aja sih Pak? Belajar bareng gitu. Kan jadi apa ya? Ini berarti juga apa ya? Langsung ke anaknya. Kamu sih apa yang paling kau suka kan gitu ya? Jadi kan apa yang paling kau suka, apa yang enggak kau suka kan ini ya? Gimana biar kau suka gitu kan? Kan jadi kan nanti kan nanti oh iya, oh benar ya, kayak apa kan gitu ya? Tanya-tanya. Toh kalau gitu punya pemalasan, nah ini kan oh berarti kan berubah kan gitu kan? Nah, Ya. ya keren. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Subur. Demikian video aksi nyata modul 2.3. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.